jumpa, kembali kita bertemu dalam Matematika Smart bersama saya, Mr. Aldi. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang cara menyelesaikan persamaan kuadrat dalam bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 jika A sama dengan 1. Baik anak didik sekalian, kita lihat contoh yang pertama. Tentukanlah akar-akar dari persamaan kuadrat berikut. Diketahui persamaan kuadratnya adalah X kuadrat tambah 7X tambah 10 sama dengan 0. Nah, pada persamaan ini bisa kita tentukan nilai A sama dengan 1, B positif 7, dan C positif 10. Jika persamaan ini kita ubah menjadi perkalian suku 2, yaitu X tambah titik-titik kali X tambah titik-titik, di mana titik-titik ini harus kita isi dengan dua bilangan yang kita peroleh dari pasangan bilangan yang berjumlah 7, yaitu nilai B, dan hasil kalinya positif 10, yaitu nilai C. Nah, misalnya kita gunakan pada tabel berikut. Positif 1 dan positif 6 jumlahnya 7. Hasil kalinya adalah positif 6. Positif 2 dan positif 5 jumlahnya juga 7. Tapi hasil kalinya 10. Positif 3 dengan positif 4 jumlahnya juga 7. Hasil kalinya positif 12. Minus 1 dan positif 8 jumlahnya juga 7, tapi hasil kalinya minus 8. Nah, di antara bilangan-bilangan itu yang harus kita lihat adalah hasil kalinya positif 10, karena jumlahnya semua tadi sudah memenuhi, yaitu positif 7. Ternyata bilangan itu adalah pasangan bilangan positif 2 dan positif 5. Nah, kedua bilangan inilah yang kita gunakan untuk mengisi titik-titik tadi, yaitu pada perkalian suku 2 ini. Nah, kalau kita substitusikan, maka dapat kita tuliskan menjadi X tambah 2 dikali X tambah 5 sama dengan 0. Ingat, pada perkalian dua bilangan yang menghasilkan 0, tentu itu bisa terjadi jika A-nya atau salah satunya 0, atau B 0, atau kedua-duanya 0, yaitu A dan B sama dengan 0. Nah, dengan demikian berarti X tambah 2 supaya hasil persamaannya 0, kita samakan dengan 0. Maka berapa ditambah 2 supaya menghasilkan 0? Hasilnya adalah kita dapat nilai X itu harus kita ganti dengan minus 2. Demikian juga untuk bentuk yang kedua, yaitu X tambah 5, kita samakan 0. Berarti berapa ditambah 5 supaya 0? Nah, tentunya untuk menghasilkan 0, X itu harus minus 5. Maka dengan demikian, akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut kita peroleh ada 2, yaitu X1 sama dengan minus 2 dan X2 sama dengan minus 5. Demikian cara penyelesaian persamaan tersebut. Mari kita lihat contoh yang lain, yaitu contoh yang kedua. Diketahui persamaan kuadratnya X kuadrat kurang 5X tambah 6 sama dengan 0. Sama seperti pada contoh 1 tadi, nilai A sama dengan 1, tapi B-nya di sini adalah minus 5 dan C-nya positif 6. Persamaan ini juga kita ubah menjadi perkalian suku 2, yaitu dalam bentuk pemfaktoran. Maka perlu kita cari dua bilangan yang akan kita gunakan pada perkalian suku 2 ini. Sama juga mencari bilangan tersebut kita gunakan nilai B dan nilai C, di mana jumlahnya harus minus 5 dan hasil kalinya positif 6. Kita lihat tabel ini, ada minus 1 dengan minus 4, jumlahnya minus 5, tapi hasil kalinya adalah positif 4. Minus 2 dan minus 3, jumlahnya juga minus 5,
hasil kalinya adalah positif 6. Minus 6 dengan positif 1. Jumlahnya minus 5 juga. Hasil kalinya adalah minus 6. Dan kalau minus 7 dengan positif 2, jumlahnya juga minus 5, tapi hasil kalinya minus 14. Artinya semua berjumlah minus 5. Tapi yang kita butuhkan adalah nilai C atau hasil kalinya positif 6. Maka yang sesuai atau yang cocok untuk kita gunakan untuk persamaan ini adalah minus 2 dan minus 3. Ya. Nah, kedua bilangan ini kalau kita substitusikan mengisi perkalian suku 2 tadi, ya, yang ini, maka bisa kita tuliskan menjadi X kurang 2 dikali X kurang 3 sama dengan 0. Dengan mengingat dan menggunakan sifat perkalian dua bilangan yang bernilai 0. Kita anggap kedua bilangan itu bernilai 0. Maka bilangan atau faktor X kurang 2 kita samakan 0, sehingga nilai X yang memenuhi supaya X kurang 2 sama dengan 0 adalah X sama dengan 2. Dan bentuk yang kedua yaitu X kurang 3 sama dengan 0. Untuk menyamakan nilainya sama dengan 0, berarti nilai X-nya harus sama dengan 3. Nah, dengan demikian berarti akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 3. Demikian penyelesaiannya. Gampang kan? Nah, kita lihat contoh lain, yaitu diketahui persamaan kuadrat X kuadrat kurang 2X kurang 15 sama dengan 0. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Nah, nilai A sama dengan 1, B minus 2, C minus 15. Maka menyelesaikannya dengan cara memfaktorkan, kita ubah persamaan tersebut menjadi perkalian suku 2. Lalu kita cari dua bilangan yang kita peroleh dari pasangan bilangan berjumlah minus 2 dan hasil kalinya minus 15. Kita lihat pada tabel berikut. Ada beberapa bilangan, misalnya bilangan minus 1 dengan minus 1, hasilnya adalah minus 2. Tapi hasil kalinya adalah positif 1. Minus 3 dan positif 1, jumlahnya minus 2 juga. Hasil kalinya minus 3. Lalu minus 4 dengan positif 2, jumlahnya minus 2 juga. Hasil kalinya adalah minus 8. Lalu minus 5 dan positif 3, jumlahnya juga sama minus 2, tapi hasil kalinya minus 15. Dan minus 6 dengan positif 4, jumlahnya juga minus 2, hasil kalinya minus 24. Nah, yang kita butuhkan adalah diantara bilangan ini hasil kalinya minus 15, karena jumlahnya semua tadi sama, yaitu sama-sama minus 2. Berarti kita pilih bilangan minus 5 dan positif 3. Nah, kedua bilangan ini bisa kita gantikan atau kita substitusikan ke persamaan yang kita buat tadi, sehingga persamaan itu bisa kita tuliskan menjadi X kurang 5 dikali X tambah 3 sama dengan 0. Tetap kita gunakan sifat perkalian dua bilangan yang menghasilkan 0. Maka X kurang 5 bisa kita samakan dengan 0. Dengan demikian nilai X kita peroleh sama dengan 5. X tambah 3 juga kita samakan dengan 0. Maka supaya nilainya 0 berarti X-nya harus minus 3. Nah, dengan demikian berarti akar-akar persamaan kuadrat tersebut kita dapatkan X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan minus 3. Baik, kita lihat contoh keempat berikut ini. Misalnya diketahui persamaan kuadrat X kuadrat tambah 4X kurang 12 sama dengan 0. Kita juga tetap menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Nilai A-nya adalah 1, B-nya positif 4,
C minus 12. Sama seperti contoh sebelumnya, kita ubah persamaan ini menjadi perkalian suku 2. Sehingga kita perlu dua bilangan yang kita peroleh dari pasangan bilangan yang jumlahnya sama dengan B atau positif 4 dan hasil kalinya sama dengan C, yaitu minus 12. Coba kita tuliskan bilangan-bilangan tersebut seperti pada tabel berikut. Positif 1 dan positif 3, jumlahnya 4, hasil kalinya positif 3. Tapi yang diminta minus 12. Positif 2 dan positif 2, jumlahnya positif 4. Hasil kalinya juga positif 4. Masih juga belum memenuhi karena yang diminta minus 12. Minus 1 dengan positif 5. Jumlahnya memang positif 4, tapi hasil kalinya minus 5. Belum juga memenuhi karena minus 12 yang diminta. Sekarang minus 2 dengan positif 6. Jumlahnya adalah positif 4. Hasil kalinya adalah minus 12. Sama dengan nilai C yang diketahui. Dan minus 3 dengan positif 7. Jumlahnya juga positif 4. Tapi hasil kalinya minus 21. Nah, berarti di antara bilangan ini yang memenuhi adalah bilangan minus 2 dan positif 6. Nah, maka kedua bilangan inilah yang kita gunakan untuk mengisi titik-titik pada bentuk persamaan yang kita buat tadi. Sehingga bisa kita tuliskan menjadi X kuadrat X kurang 2 dikali X tambah 6 sama dengan 0. Nah, sesuai dengan sifat perkalian dua bilangan yang menghasilkan 0. Kedua bilangan itu kita anggap 0, nilainya 0, maka dalam hal ini X kurang 2 kita samakan 0. Nah, supaya 0 berarti nilai X harus sama dengan 2. Lalu X tambah 6 juga kita samakan 0. Maka supaya nilainya 0 berarti X-nya harus sama dengan minus 6. Berarti akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut kita peroleh 2 dan minus 6. Demikian penyelesaian pada contoh keempat ini. Nah, mudah bukan? Yang penting anak didik sekalian, kemauan dan niat untuk tetap berlatih harus dipupuk terus. Dan selalu ikuti channel Matematika Smart untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.